Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Tayyib ayyuhal ikhwah. Fa hayya nabda dirasatana fin nahwi bi qiraatil Fatihah al-Fatihah. Mawdu'una al-an an-na'at ya. An-na'at yusamma aidan as-sifah. Nah, ini ya. Yakni huwa ma yudhkaru ba'da ismin liyubayyina ba'da ahwalihi ahwala ism au ahwal ma yata'allaq bi. Nah, jadi na'at disebut juga dengan sifat. Apa itu na'at? Apa itu sifat? Adalah ya lafadz ya atau kata gitu ya atau kalimat dalam bahasa Arab ya yang disebutkan setelah isim untuk menjelaskan ya pertama ba'du ahwalihi ya, keadaan isim yang mendahului tadi atau ahwal ma ba'du ahwal gitu ya ba'du ahwal ma yata'allaq bihi, keadaan yang terkait dengan isim itu ya, keadaan sesuatu yang terkait dengan isim. Jadi bisa menjelaskan keadaan isim sebelumnya atau keadaan ya isim ya, keadaan sesuatu yang terkait dengan isim tersebut. Ya, contoh nih, contoh yang pertama, yang ba'du ahwalihi, menjelaskan keadaan isim. Jadi yang dimaksud tadi kan ma yuzkaru ba'da ismin. Ya, nah, ini isim, ini ya ma yuzkaru. Ya. Nah, ini adalah contoh yang yubayyin ba'du ahwalihi, menjelaskan keadaan isim sebelumnya. Jadi ini menjelaskan ini. Ya. Ja'a telah tiba at-tilmidzu siswa al-mujtahidu yang sungguh-sungguh. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi kata al-mujtahid ini ya menunjukkan atau memberikan menerangkan keadaan tilmid. Ya. Atau yang kedua ya, yang kedua ini ba'dha ahwali ma yata'allaq bi, menjelaskan keadaan sesuatu yang terkait dengan isim itu. Jadi tidak menjelaskan isim sebelumnya secara langsung tetapi menjelaskan sesuatu yang terkait dengan isim. Contoh, Ja'a ar-rajulu al-mujtahidu ghulamuhu. Nah, ini adalah na'at atau sifat, tetapi ini tidak menjelaskan ini sebagaimana yang di atas ya. Tetapi kata mujtahid ini dia menjelaskan ghulam, yang ghulam ini terkait dengan ar-rajul. Nah, ghulamnya rajul. Nah, jadi telah tiba ar-rajulu laki-laki gitu ya. Al-mujtahidu yang sungguh-sungguh sapa gulamuhu anak atau budake siapa rajul. Jadi yang sungguh-sungguh siapa? Ini budaknya, gulamnya, bukan rajulnya, tapi gulam ini masih terkait dengan rajul. Nah, itu yang dimaksud dengan yubayyin ba'dha ahwal ma yata'allaq bihi. Ya. Nah, itu. Itu yang disebut dengan sifat ya atau na'at. Jadi isim, nah ini kan. Nah, sesuatu ya, yang disebutkan setelah isim. Nah, sesuatu nah ini kan yang disebutkan setelah isim ini. Ya, untuk menjelaskan nah, yang pertama keadaan isim ini ya atau keadaan sesuatu yang terkait dengan isim. Nah, jadi kalau ini langsung menjelaskan at-tilmidz ya. Tapi kalau yang di sini, yang kedua ini al-mujtahidnya menjelaskan yang ghulam gitu ya. Oke.
Jadi itu pengertian na'at ya. Kalau diterjemahkan ya ja'atil mid al mujtahidu. Siswa yang sungguh-sungguh telah tiba. Kalau ini berarti ja'a ar-rajulu al mujtahidu gulamuhu. Kalau yang kedua ini ya laki-laki yang budaknya itu giat telah tiba ya. Itu jadi yang giat siapa ini budaknya. Nah, kalau ini yang giat siapa langsung sebelumnya murid ini ya. Itu. Atau kalau ini misalnya kita ganti ja'a ar-rajulu al-mujtahidu misalnya ya. Nah, ini berarti yang mujtahidu siapa? Ini yang giat. Tapi kalau yang bawah ini ya, yang ini yang giat, yang sungguh-sungguh adalah ulamnya. Nah, kenapa pakai model seperti ini misalnya begitu ya? Tentu itu nanti ada tujuan ya, ada maksud dia kenapa harus pakai seperti ini misalnya begitu ya. Itu kembali kepada kemauan dari yang mengucapkan gitu ya. Al-qail. Oke. Jadi penerjemahnya dengan yang gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada dua faidah ya. Penggunaan naat itu faedahnya adalah at-tafriqatu bainal mushtarikin fil ismi ya. Untuk membedakan di antara hal-hal yang sama ya, di antara sebuah nama gitu ya. Orang atau mungkin benda kan gitu ya. Nah, misalnya ada banyak benda yang punya kesamaan, nah kita ingin memberikan keterangan. Ya, misalnya buku yang putih misalnya, atau buku yang merah, atau buku yang bersih. Misalnya di sebuah meja ada banyak buku, buku yang mana? Buku yang bersih. Misalnya begitu ya. Nah, jadi ini at-tafriqa bainal mushtarikin fil ismi. Nah, cuma di sini ada dua, in kanal mausuf ma'rifatan fa faidatun na'ti at-taudih ya. Wa in kana nakiratan fa faidatuhu at-takhsis. Jadi ini ya na'at atau man'ut. Jadi saya mungkin perlu berikan tambahan penjelasan bahwa ada dalam contoh misalnya ini ya, maka ini adalah na'at gitu ya, ini ali adalah man'ut. Nah, ya, ini adalah sifat atau na'at ya, kata keterangan, sedangkan ali itu adalah yang disifati, yang diberikan sifat ya. Jadi ini naatnya, ini man'utnya yang diberi naat, gitu ya. Nah, ada kalanya kata yang mendahului yaitu man'ut itu berupa isim ma'rifat. Ini mausuf atau man'ut itu ma'rifat. Maka faedahnya adalah taudih, menjelaskan ali yang mana, ali yang sungguh-sungguh gitu. Ya. Tapi kalau misalnya nakiro seperti ini ya. Nah, rojulan akilan. Nah, rajulan akilan ini kan yang ini adalah na'at gitu ya. Yang ini adalah man'ut yang diberi sifat atau mausuf ya. Nah, man'ut atau mausuf ya berupa kata rojul ini kan nakiroh, tidak ada alnya, bukan isim ma'rifat ya. Maka apabila yang diberi sifat yaitu man'ut atau mausufnya itu nakiroh, maka faidahnya adalah takhsis ya. Takhsis itu adalah mengkhususkan ya. Itu tidak berlaku umum. Kalau yang ma'rifat tadi menjelaskan gitu ya. Oke. Nah, ini coba ada teks ya, ada jumlah. Nah, mungkin bisa di
ditentukan mana naat man'ut ya. Mana susunan naat man'utnya gitu ya. Oke, nomor 1 misalnya ini ya. Nomor 1 ini. Nah, al-aqlus salim fil jismis salim. Nah, kita lihat di sini. Naat man'utnya adalah ya, ini naat, ini man'ut. Ini rangkaian naat man'ut. Demikian juga ini naat ya, ini man'utnya ya. Nah, atau sifat mausuf ya, sifat mausuf. Naat yang mensifati atau yang menjadi naat, man'ut berarti yang dinaati, disifati, mausuf yang disifati. Sehingga ini adalah akal yang sehat gitu ya, al-aqlus salim, akal yang sehat fil jismis salim. Ada pada jisim atau fisik yang sehat. Ya. Nah, kita lihat di sini ini sama-sama ada alnya ya. Ini juga ada alnya. Nah, maka yang menjadi ciri gitu ya, antara lain susunan naat man'ut adalah kalau ya ada dua kata yang sama-sama ada alnya. Nah, ini al ya kan? Nah, ini al. Maka sangat mungkin itu adalah naat man'ut. Ya. Contoh yang lain, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ini. Sama, ini adalah naat, ini man'utnya. Ini adalah susunan naat man'ut. Ya, kita lihat, ini ada alnya, ini ada alnya. Ini ma'rifat sama ma'rifat kan gitu ya. Artinya ada alnya itu sama-sama ma'rifat. Ya. Tangan yang di atas khairun lebih baik minal yadis sufla. Ini sama juga. Ini adalah susunan naat man'ut. Ini naatnya, ini man'utnya. Ini yang mensifati sifat ya, ini mausuf yang disifati. Tangan yang di atas iku khairun lebih baik minal yadis sufla daripada tangan yang di bawah. Nah, yang gitu. Jadi naat itu artinya terjemahnya diberi yang gitu ya. Nah, ini nomor 3, coba kira-kira mana ini yang ada susunan naat man'ut. Ya, susunan naat man'utnya adalah ini ya. Qaulun ma'rufun. Dari mana taunya? Nah, antara lain ini kan dua kata yang berurutan di mana sama-sama nakiro, sama-sama tidak ada alnya atau sama-sama ada alnya ini. Nah, maka cirinya tadi itu apabila ada dua kata berurutan di mana sama-sama ma'rifat yang antara lain ditandai dengan al atau sama-sama nakiro yang tidak ada alnya, ya. Maka itu ya sangat mungkin dia menjadi susunan naat man'ut atau sifat mausuf, sehingga ini diartikan ucapan qaulun, ucapan ma'rufun yang baik, khairun lebih bagus min shadaqatin yatba'u hadza daripada sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut ya, diundat-undat bahasa Jawanya. Sebenarnya ini juga susunan naat man'ut, tapi nanti pembahasannya ya. Makanya tadi diterjemahkan sedekah yang diiringi dengan disebut-sebut itu tadi. Nah, tapi kita masih bahas yang dasar aja dulu ya. Nah, demikian juga nomor 4, kira-kira yang mana ini? Ya, yang ini al-mu'min al-qawi. Ya, orang mukmin yang kuat. Iku khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, minal mu'min ad-dhaif. Ini juga susunan naat man'ut. Ini naatnya, ini man'utnya, sama-sama ada alnya. Ini juga sama-sama ada alnya, gitu ya. Nah, yang terakhir nomor 5, kira-kira yang mana ini? Allahumma inni as'aluka dan seterusnya. Iya, kita lihat aja kira-kira yang sama-sama ada al, sama-sama enggak ada al. Nah, ini kan enggak ada al. Ini juga sama. Nah, ini sama-sama. Maka ini adalah susunan naat man'ut. Ini juga naat man'ut. Ini juga naat man'ut. Allahumma ya Allah, saya minta kepada engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan juga minta rizqan thayyiban. Thayyiban ini mestinya ya, thayyiban mestinya ini. Thayyiban ya, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Jadi itu kira-kira untuk naat man'ut sifat mausuf.
Nah, jadi mungkin sebagai apa ya, kata kunci itu tadi yang sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk identifikasi ya susunan naat man'ut itu tadi yang saya sampaikan ya bahwa apabila misalnya di antara susunan itu ya sama-sama ada alnya ini ya. Nah, ini kan berarti sama-sama apa? Ma'rifatnya gitu ya. Seperti ini. Atau sama-sama tidak ada alnya. Nah, ini nakiroh ya. Atau ini ya, sama-sama nakirohnya. Ya, maka itu bisa diidentifikasi sebagai susunan naat man'ut. Ini naat, kata yang kedua ya, kata yang pertama man'utnya atau sifat mausuf ya. Nah, ciri yang kedua atau sebelum ciri yang kedua maka ya sebenarnya bisa saya tambahkan di sini ya. Mungkin nanti ada menemukan misalnya begini ya. Nah, Zaidun al-mujtahidu ya. Misalnya begini. Ini memang susunan ya, di mana Zaid ini nggak ada alnya, yang ini ada alnya. Tetapi ini ma'rifat ya, ini ma'rifat. Nah, maka ini juga naat man'ut. Meskipun dari tulisan itu tidak ada alnya, tapi dia sudah ma'rifat, begitu ya. Nah, Nah, ini coba saya gosok ya. Jadi ini tadi kan misalnya begini ya. Al-aklu as-salimu ya kan. Nah, sama-sama ada alnya, ini maka dia naat man'ut atau aklun salimun. Nah, ini juga sama-sama nggak ada, maka ini dia naat man'ut. Tetapi kalau salah satunya ada alnya, misalnya gini, al-aklu, nah maka ini dia mubtada khobar. Al-aklu salimun. Akal itu selamat. Nah, misalnya begitu ya. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang menjadi kata kunci itu cirinya apabila sama-sama ma'rifat, antara lain cirinya ada al gitu ya, atau sama-sama tidak ada ya. Misalnya ini nggak ada, lah baru ini naat man'ut, gitu ya. Nah, ciri berikutnya adalah ini umumnya ya naat ini berupa isim mustaq atau dia bentuknya bisa berupa sigotnya ya isim fa'il ya atau isim maf'ul ya atau isim sifat musyabbihah gitu ya atau isim tafdil gitu ya. Nah, ini. Jadi misalnya ini al-aklus salimu. Salimu dari kata fa'ilun, ya, ikut wazan fa'ilun, salimun. Demikian juga misalnya nafi'un. Ya. Nah, atau isim maf'ul yang ini. Seperti ini, qaulun ma'rufun, maf'ulun. Nah, ya kan? Ya. Atau isim sifat di sini ada enggak ini? Kayaknya enggak ada ya. Thayyiban ini mungkin ya. Thayyib, rizqan thayyiban. Nah, ini isim sifat ya. Nah, atau berupa isim tafdil ya. Ini al-yadul ulya. Nah, tangan yang lebih atas. Nah, begitu ya. Nah, itu salah satu ciri ya. Jadi kalau misalnya menjumpai dua kata gitu ya, seperti ini gitu ya. Kemudian sama-sama ada al, sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiro seperti ini ya. Qaulun ma'rufun ya. Kemudian
kata yang kedua itu mengikuti bentuknya isim mustaq ya. Dari isim mustaq bentukannya bisa isim fa'il ya, isim maf'ul, isim sifat atau isim tafdhil, maka itu bisa diidentifikasi sebagai na'at man'ut ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan kepada beberapa hal rincian ya, macam-macam na'at ya. Ada yang mungkin nanti kita tentang na'at mufrad, ghairu mufrad gitu ya, yang jumlah dan syibul jumlah gitu ya, atau nanti ada na'at hakiki dan na'at sababi.